nyampe ya. Hadir semua nggak ini hari ini? Hadir Pak. Hadir Pak. Ganteng banget Pak. Hah? Ganteng banget hari ini. Kayak gitu saya jadi malu. Kayak Pertama ini. temennya bapak saya Pak. Siapa tuh namanya? Itu. Ayo kita mulai ya pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Di hari Senin siang ini saya sangat senang bisa bertemu dan berada di tempat ini dengan anak-anak sekalian. Sebelum kita menjalankan kegiatan hari ini, agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua, baiknya kita berdoa dulu ya. Ya Pak. Ketua kelas siapa? Dimas. Dimas. Ya, Pak. Pimpin dong Mas Dimas. Apa? Berdoa. Oh, doa. Siap. Bersiap. Doa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertama-tama Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Zikra Nabila. Saya sedang menjalankan pendidikan di salah satu universitas di Jakarta Timur, yaitu Universitas Indah Prasta PG. Oh, berarti masih belajar, Pak? Masih belajar, saya di sini Semester berapa? magang. Semester 6. Ya, tahu Nindra. Ada yang tahu nggak Nindra di mana? Di mana tuh Pak? Di mana tuh, Pak? Di mana tuh Pak? Berarti nggak ini kan tadi saya udah jelasin Pak Jakarta Timur. Uni dulu panjangannya apa Pak? Universitas Indah Prasta PGRI. KJR itu apa Pak? Nah, lanjut ya. Asik banget. Kayaknya nggak afdol ya kalau bapak kalian doang yang kenal bapak tapi bapak nggak kenal. Lah saya nggak kenal bapak. Lagi ya ini makanya udah di ini. Coba bisa dikenalin nggak satu-satu nih? Cita-citanya Nggak bisa, Pak. kalian gitu. Hobi mungkin. Punya hobi nggak? punya. Coba dari belakang. Nama siapa? Perkenalkan nama saya Vina. Hobi saya itu baca Wattpad Pak. Baca website. Oh, hobi. Berarti agak ini kayak gitu. Iya. Drakor. Oh enggak Pak. Salam kenal Pina. Religi Pak saya bacanya. Subhanallah. Masya Allah. Langsung religi. Sampingnya? Saya Pak. Ketua kelas ya? Ya. Nama saya Dimas Arnalis Putra, Pak. Oh, jurnalis putra. Iya. Ape ya? Iya. Iya, Pak. Iya, dong. Dipanggilnya ini Pak, Arnalis. Jurnalis aja. Arnalis ya. Hobinya? Hobi angkat beban, Pak. Oh, Angkat beban saya. Angkat beban ya? Iya. Udah dari kapan angkat beban di Mas? Dari lahir kan? Dari udah lama sih, Pak. Sekitar Ada balita. 2 bulan lah, baru 2 bulan. Lah udah nggak 2 bulan lalu tuh. apa umurnya 2 bulan. Dari 2 bulan lalu, Pak. Oh lucu dia. Iya. Cita-citanya mungkin Cita-cita jadi Adera ya, Pak. sama ya Iya. masih ini ya. Sampingnya Nama saya Alvan Bagas Bacrudin, Pak. apa siapa? Alvan Bagas Bacrudin. Oh, Pak Hobi. Iya. Panggilannya? Panggilan saya Van, Pak. Ya. Hobinya hobi. Ini Pak. Hobi saya ini, Pak, buka usaha, Pak. Buka usaha. Buka usaha. Pengusaha, Pak. Pengusaha. Iya. Hobi cita-cita. Saya Pak. Iya. Oh lu udah. Pengusaha udah. Nama saya Doni Sumirgo Pak. Doni Sumirgo. Panggilannya? Igo Pak. Terus? Terus apa? Cita-citanya Oh, cita-cita saya ini Pak, cita-cita Pak. itu yang ini ya, Master Chef. Ah. Enak sama kelas belum? Cita-citanya Master Cita-cita Chef. saya ini Pak. Mau naik haji Pak. Mukanya hati banget. Iya mau naik haji Pak cita-cita. Amin. Iya Pak. Hobi saya apa ya? Ngaji sih Pak. Ngaji. Iya. Masya Allah. Ngaji Pak. Ya, oke. Ngaji bukan kewajiban ya? Iya. Lah hobi dong. Dari sebuah kewajiban jadi hobi Pak. Jadi kebiasaan. Iya Pak. Tiap malam. Nggak cuma bulan Ramadan berarti. Enggak, setiap malam Pak insya Allah. Bagus. Lanjut. Perkenalkan nama saya Adetia dipanggil Tia. Iya. Cita-citanya. Cita-citanya jadi orang sukses. Amin. Hobi mungkin. Hobinya baca WP. WP apa tuh WP? WhatsApp.
Tapi dia 18 plus, Pak. Waduh. Iya, Pak. Lah kan ini pembahasan tadi. Lanjut. Nama saya Olivia. Iya. Ya. Cita-cita Mau jadi penulis, Pak. nulis. Lanjut. Dulu saya Lulu, Pak. Lulu. Cita-cita ngabisin uang, Pak. Cipung kayak apa dia, Pak? Lanjut ini siapa nih yang di depan dari tadi nih ngobrol mulu. Yang ini ya. Iya nih, Pak, berisik, Pak. Iya, ini dua ini ngobrol mulu dari tadi. Nanti kalau udah masuk materi tolong kondusif ya. Perkenalkan nama saya Alfian Suhendro. Biasa dipanggil Ahen. Cita-cita saya pengen jadi orang kaya, Pak. Ya, hobi saya hobi saya ngabisin uang bapak saya, Pak. Bapak kenal bapak saya nggak, Pak? Enggak. Bapak saya namanya Hendro. Hendro Suhendro. Ya, Hendro Suhendro. Enggak kenal saya. Iya, nama panjangnya Suhendro Igo. Nama saya Iben, Pak. Dipanggil Igo Benjut. Ya kebalik dong. Cita-citanya lanjut. Cita-cita mau buka gilingan bakso, Pak. Ya udah. Udah. Udah, Pak. Coba ini ya, yang cantik. Pak, jangan kayak gitu. Bapak nggak boleh cabut. Oh, ini pacar saya, Pak. Apa-apaan? Pacar saya juga, Pak. Lepasin dirinya. Nama saya Hana Gonjes, Pak. Biasa kalau lucu. Hana Gonjes. Gonjes. Dipanggil aja. Cita-citanya apa nih? Dipanggilnya dulu, Pak. Ini panggil apa? Iya, apa? Gonjes. Anjir. Lucu nih. Saya salah nih. Cita-citanya Dokter kandungan, Pak. masuk kandungan. Iya. Oh, shit. Iya. Hobinya apa? Hobinya apa? Berolahraga. Olahraga. Iya. Lucu banget, Ayang. Udah ya. Kita ya, Pak. Udah semua ya. Bentar ya, Bapak lagi nyiapin materinya dulu ya. Lucu banget, Ayang. Cium sebelah aja sih. Iya, goblok. Baik, kita lanjut ke materi ya. Ya. Pagi hari ini akan menjelaskan mengenai salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu layanan penguasaan konten. Di sini ada yang tahu nggak layanan penguasaan Enggak konten? tahu. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Bikin konten bukan, Pak? Konten kreator kan, Pak? Konten kreator. YouTuber, Pak, YouTuber. Memang namanya itu penguasaan konten tapi beda. YouTuber bukan? Pak. YouTuber, Pak. Lalu apa? Ya, VTuber. makanya saya jelasin sedikit dulu ya. Lo kok kamu? Kamu. Oke, kalau Kok belum bilang berarti nggak ada yang tahu ya. bukan? Layanan penguasaan konten, layanan penguasaan itu merupakan layanan bantuan kepada individu atau siswa, baik sendiri maupun kelompok, untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta, data, konsep, proses, hukum, aturan, nilai, dan persepsi. Sikap dan tindakan yang terkait di dalamnya. Penguasaan konten membantu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersintegrasi. Dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan serta mengatasi masalah-masalah yang dialami. Penguasaan konten yaitu layanan yang membantu siswa untuk menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Hanya, Pak. Belum, nanti ada sesi tanya jawab. Ini saya masih jelasin ya. Ya emang apa sih, kan tanya nggak mau. Hargai saya dulu, saya kan lagi menjelaskan. Nggak mau lagi saya bertanya. Nanti ada waktu. Namanya kan. Nah, kan tadi udah Bapak jelasin nih tentang layanan konten, masuk konten. Nah, mau masuk ke topik ya. Bapak hari ini bakal bawain tentang manajemen waktu. Ada yang tahu nggak manajemen waktu itu apa? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Manajer, Pak. Oh, salah. Waktu, Pak. Mengatur waktu, Pak. Ah, itu betul. Guys, Minimalisir waktu. Kirain plus ya nanti ya. Pak. Oke. Kalau Bapak mau bakal guru mata pelajaran, Pak. Kan dari kelas dua. Jadi Bapak jelasin ya tentang manajemen waktu ya. Ya. Manajemen waktu adalah salah satu kunci sukses bagi seorang pebisnis atau pemimpin yang ingin menyeimbangkan kehidupan kerja, hubungan, dan kebebasan waktu. Manajemen waktu dapat dikatakan sebagai teknik mengatur dan meningkatkan efektivitas waktu. Hal ini sesuai dengan pengertian
manajemen waktu menurut Atkinson, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan berbagai upaya dan tindakan terencana supaya seorang bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Manajemen waktu juga bisa merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tertentu. Menurut Forsyth, manajemen waktu dapat diartikan sebagai cara mengendalikan waktu untuk menciptakan efektivitas dan produktivitas. Kemampuan untuk tetap fokus pada prioritas adalah kunci mempertahankan produktivitas yang akan membawa kamu menuju kesuksesan dalam hidup. Nanya Pak. Sabar ya. Dari penjelasan Bapak dari topik mengenai manajemen waktu sampai sini ada yang ingin ditanyain enggak? Jadi kan benar saya nanya. Iya kan, tapi kan Tadi prostat apa Pak? yang prostat. Iya. Berarti tadi kamu nggak ngedengerin ya? Iya. Bercanda ya? Emang bercanda pun Pak. Iya bagus ya. Menurut siapa tadi? Prostat. Berarti belum. Iya, itu juga. Itu Menurut loh. prostat, manajemen waktu dapat diartikan Belakang dulu ya. sebagai cara mengendalikan waktu untuk menciptakan efektivitas dan produktivitas. Kemampuan untuk tetap fokus pada produktivitas adalah kunci untuk mempertahankan produktivitas yang membawa kamu menuju kesuksesan dalam hidup. Apa ya, terima kasih Mas Pak ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada lagi nggak? Sayuran waktu pula di Jakarta. Oh, yang belakang bertanya nggak nih belakang? Ada yang lain nggak? Apa? Apa tuh? Contohnya mengatur jadwal belajar tuh gimana Pak? Jadwal belajar, cara mengatur jadwal belajar. Ya, yang baik, yang baik. Cara mengatur jadwal belajar yang baik itu seperti kita membagi waktu, belajar, bermain, bersosial. Jadi itu harus kayak gimana ya? Kita sebagai siswa tuh harus bisa membagi waktu. Kalau nggak bisa, beda ya, Pak? Tatapannya beda ya? saya lagi jelasin. Ya. Oh iya. Kalau nggak bisa membagi waktu tuh kayak nantinya waktunya bakal berantakan. Entah nanti tugas sekolahnya nggak selesai atau apa gitu. Jadi belajar buat membagi waktu. Gitu. Saya nanya Pak, Apa? kira-kira waktunya berapa lama Pak untuk membagi waktu untuk belajar dan bermain dengan pacar Pak? Itu tergantung dari diri Anda sendiri. Yang kita berapa lama gitu? Karena yang bisa menentukan waktu itu diri Anda sendiri. Karena yang menjalin kehidupan kan diri Anda sendiri. Nah, nanti Jadi, kalau saya belajar 1 jam, sisanya main gimana Pak? ya itu terserah. Itu konsekuensinya bakal kamu terima sendiri kok. Gitu. Nah, kalau pacar ikut mulu gimana Pak? Apa? Kalau pacar ikut Gak apa-apa, itu biar jadi support. Nah kan maksudnya buat teman gitu Pak. Bagus banget ya. Gak apa-apa, support Tadi gitu. tadi nggak gini. Ada yang lagi mau ditanyain nggak? Saya mau nanya Pak, Apa tuh? tips and triknya gimana Pak buat Buat? mengatur waktu hidup Waktu hidup. waktu hidup sehari-hari secara baik? Abis ini saya pengen bertanya Pak. Kita dulu satu-satu ya. Oh nanti saya bertanya ya Pak. Ya apa aja tips and trick Iya, untuk Bisa mengatur waktu. bisa ngatur waktu. Iya, soalnya Cara gampangnya buat bisa ngatur waktu tuh kalian bisa bikin apa ya? Apa sih? Apa? Agenda gitu. Harian, mungkin harian jadi kayak bangun Bukan tidur, artis. belajar jam berapa sampai jam berapa, bermain sampai jam berapa gitu. Bisa buat ya yang lain lah, waktunya masih bisa banyak digunakan gitu. Jangan susah-susah dong. Pak saya pengen tanya Pak. Apa tuh? Bagaimana dapat Bapak kalau misalkan punya pacar nih, tapi pacarnya meminta waktu mulu Pak, padahal kitanya lagi sibuk Pak. Iya. Gimana Pak? Ini di luar. Emang itu masuk ke manajemen waktu? Iya, itu di luar. Bisa aku manajemen. Bisa manajemen waktu itu yang buat belajar. Ini di luar. Oh, saya tanya Pak. Iya, Pak, Gimana makasih, cara Pak. manajemen waktu nih Pak? Misal kita ada acara sekitar jam 12 sampai jam 1 Pak. Iya. Kita nyaret sampai jam 3 Pak. Iya. Itu gimana cara memanajemen waktunya Pak? Nah, Itu kenapa kok bisa ngaret gitu itu ngapain dulu? berarti emang orangnya yang nggak bisa memanajemen waktu. Oh, apa ada tuntutan pressure dari atasan Pak? Oh
Oh itu mungkin itu kan tergantung dari orangnya ya. Iya. Pak, pendapat Bapak kalau misalkan nih ada orang bilang mau jalan 8:30, nyampe di tempat 1:30 Pak. Padahal kalau misalnya dihitung-hitung jaraknya Pak nggak nyampe sejam Pak. Jauh, Pi. Jangan kayak gitu, Pak. Berantem. Jauh. Kondusif ya. Itu bagaimana Pak? Apakah kurang manajemen waktunya Pak? Itu kurang sih, lebih ke arah bohong. Jahat apa ya? Jahat pasti orang ya. Bohong nanti kita masuknya ke agama nih. Ini kan lagi gitu. Kenapa ya yang ini ada sakit kan atau kelainan? kurang baik ya Pak. Kelainan ya? Teman saya begitu Pak. Saya menunggu Pak. Lancar gitu muter. Oh, Saya menunggu di rumah saya Pak. Ah. Padahal rumah saya itu di Jakarta Barat Pak ya. Padahal di rumah teman saya di Tangerang Kota Pak. Oh, dekat. Tangerang Kabupaten. Padahal Dekat kalau berarti. misalkan dari Maps itu cuma 10 kiloan Pak, kurang di stop. oh deket dong. Iya, kurang di. Tapi gimana kalau temannya ketilang, Pak? Hmm? Kan bisa lama dibawa ke posko dulu. Ini lagi curhat. Enggak, ini kan cara manajemen waktu kan. Ya di situ sih ya gimana ya kan. Itu kan musibah kalau ditilang ya. Ah iya. Terus bayarnya 2,5 lagi, Pak. Pak yang belakang nggak mau nanya nih Pak. Kalau waktu tidur saya Iya, Pak. 9 jam itu kira-kira masuk bagus nggak Pak? Dalam manajemen waktu. Kalau menurut kesehatan itu bagus 9 jam, 8 jam, 9 jam itu bagus. Asal nggak 12 jam ya. Emang apa Pak? Ah, Emang apa udah berarti? 12-an nanti. Pak kalau misalkan Pusing. kecapean Kecapean itu harus bisa manajemen juga. Karena nggak seharian dong kita full tidur, harus ada kegiatan yang bisa dikerjain kan. Entah nanti kita sekolah, belajar, kuliah, atau ya beresin rumah lah, atau Saya nanya, Pak. bisa Pak. Kalau misalkan kita punya pacar nih, tapi jauh, tapi dia minta waktu kita terus buat nyamperin, tapi kan jaraknya jauh, Pak. Itu gimana tuh Pak cara ngatasinnya? Misalkan nih cewek saya di Depok ya, saya di Tangerang atau Jakarta gitu kan. Terus cewek saya tuh minta waktu saya terus Pak. Itu kayak, aduh udah nggak mau tahu harus seharian tuh sama saya, apa pacar saya gitu kata pacar saya. Lebih spesifiknya Depoknya itu Depok di DC. Berarti udah keluar topik. Kan manajemen waktu. Udah keluar topik ini. Lanjut ah. Itu kan sampai yang mana sih aku lupa. Ya, tanya jawab. Ada yang nanya lagi nggak tentang manajemen waktu? Baru nanya yang belakang lah. Ayo belakang Oh, saya mau nanya, Pak. Iya, Pak. Gimana cara ngatasinnya nih? Kalau misalnya kita udah bikin udah ngatur ya waktunya kapan-kapannya, tapi ternyata dia nggak sesuai itu sama jadwal yang udah diatur. Itu ada faktornya dari mana ya Pak? Faktor. Kalau udah bikin jadwal, udah bikin agenda, tapi masih meleset gitu. Iya. Berarti dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya belum. Nggak bisa ngatur ya Pak ya? Nggak bisa ngatur waktu. Gitu. Bapak, saya mau nanya Pak, kan saya punya teman kan di rumah. Nah, dia itu emang dia tuh teman saya tuh dia sering banget kayak nongkrong malam gitu di luar sampai kadang pernah saya ikut sekali gitu, kali-kali jam 3 subuh gitu. Itu kira-kira mana ya? Saya kan pernah kasih tahu dia tuh cara biar dia jarang keluar soalnya suka kuliah Pak. Nah, saya gimana kasih tahunya dia ya Pak ya? Apa dia harus ngurangin waktu mainnya yang sampai 3 subuh gitu buat ngatur waktu dia? Yang kayak tadi Bapak bilang, tergantung dari orangnya. Kalau emang udah bilangin sampai kayak gimana pun, kalau emang orangnya belum mau, itu bakal susah. Gitu. Jadi emang tergantung orangnya aja kalau kayak gitu. Berarti perlu diedukasi apa ya? Ya edukasi. Tergantung orangnya sih. Ada yang orang pengen berubah, ada yang enggak gitu. Bakal nemuin titik baliknya kok orang-orang kayak gitu. Kalau udah berubah tapi kayak gitu aja juga. Hah? Udah berubah tapi masih balik lagi gitu Pak ke setelan pabrik. Nggak konsisten berarti omongannya. Ada lagi yang mau tanyain? Dusta berarti ya Pak ya? Iya. Bapak sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Lanjut Pak. Lanjut ya. Ya. Nah kalau di sini ada yang mau nanya nggak? Kalian tahu nggak apa namanya? Kenapa manajemen waktu itu sangat penting bagi kehidupan kita buat sehari-hari? Gimana tuh Pak? Tahu, Pak. Tahu Pak.
Kenapa manajemen waktu itu penting? buat kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Enggak, Pak. Bapak jelasin ya. Supaya teratur bukan Pak? Betul, cuma kurang harusnya dijabarin. Ada yang bisa ngejabarin? Nggak. Insan itu? Ada nggak? Oh, nggak ada Pak. Udah Bapak jelasin ya. Iya Pak. Dengan manajemen waktu yang baik, setiap orang bisa melaksanakan berbagai macam tugas ataupun kegiatan baik dan teratur. Akan tetapi, pernah nggak sih teman-teman kayak waktu itu berjalan begitu cepat 24 jam sehari itu berlalu kayak cepat gitu, kayak nggak ada rasanya walaupun itu tuh udah seharian gitu. Biasanya itu dirasakan sama orang-orang yang spesial. Oh, Kita lagi main sama orang spesial dari kita. Jadi cepat. itu berlalu begitu cepat terasa gitu dan kita merasa belum melakukan tugas-tugas kita yang seharusnya wajib kita lakukan. Oh iya. Barangkali kita sering lalai dalam memanfaatkan waktu yang ada sehingga kita merasa stres, dikejar deadline, iya nggak sih bener? Menyesal atau kecewa, merasa tidak berarti, bukan menghabiskan waktu begitu saja tanpa melakukan apapun, mengabaikan tugas, pekerjaan, dan aktivitas yang harusnya dikerjakan. Berkaca pada pengalaman tersebut, kita perlu memahami bagaimana cara kita mengatur dan mengelola waktu yang ada secara efektif dan efisien dengan menerapkan tim manajemen yang baik. Manajemen waktu memungkinkan kamu memaksimalkan kecerdasan untuk mencapai tujuan dengan sedikit usaha dan waktu lebih singkat. Meningkatkan keterampilan manajemen waktu juga memungkinkan kalau kalian fokus pada waktu terpenting sehingga tercipta keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi yang lebih baik. Inilah mengapa manajemen waktu dianggap sangat penting agar kalian dapat memahami mengapa manajemen waktu itu sangat penting. Nah, di sini Bapak bakal berikan kalian manfaat jika kalian bisa menerapkan manajemen waktu kehidupan kalian. Ada yang tahu nggak? Kayak menata pekerjaan yang baik gitu. Nah, betul. Ada lagi? Mungkin? Yang lain ada yang mau nambahin mungkin? Nggak ada. Yang pertama. Nggak ada Pak. Ya, dengar kok. Pada ngobrol mulu Pak, berdua Pak. Enggak sama dia. Enggak Pak. Kan aku udah bilang kalau lagi kalau kurus itu. Saya lagi nggak tahu aja Pak. Soalnya pacaran mulu tuh yang Oh ya, emang Ya bukan belakang ya. Iya, iya. Bikin rundown setiap Oh, hari. iya Pak Dimas. masuk materi lagi ya, yuk. Bikin rundown. Yang pertama tuh tadi. Pak, tapi ngobrol mulu Pak. Iya Pak sudah keluar Pak. Oh, boleh. Ayo Yang Pak. pertama tadi ada yang benar dikatain siapa? dikatain siapa? Apa sih yang Ya, menata pekerjaan dengan baik. Manajemen waktu yang baik dapat membantu kita dalam menata dan mengatur segala pekerjaan dan tugas yang kita Iya, miliki. coba jelasin dong Pak apa yang maksudnya. Nah, dulu kan kita saya lagi jelasin dulu ya. Saya sayang nih. Dengan Kok beda bahasa ke sini ya? waktu yang baik kita dapat menetapkan serta mengatur jadwal menyusun daftar dari setiap tugas pekerjaan kegiatan yang hendak kita lakukan. Yang kedua ada memperlancar pekerjaan atau tugas. Manajemen waktu yang baik dapat membuat segala urusan tugas dan pekerjaan kita terlaksana dengan baik. Oh, begitu Pak. Kayak kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan udah ada jadwal-jadwalnya gitu, terus tugas tuh kayak cepet gitu dikerjainnya. Iya Pak. Gitu kan. Kita dapat melakukan pekerjaan dan tugas kita tanpa harus terburu-buru juga kalau emang udah ada itunya, ada jadwalnya sehingga bisa menghasilkan output yang baik juga gitu kan. Yang ketiga, melatih tanggung jawab juga dan disiplin diri. Memiliki manajemen waktu yang baik merupakan salah satu hal yang dapat menunjukkan disiplin diri dan tanggung jawab kita secara personal. Manajemen waktu dalam hal sederhana, misalnya dengan tidak menunda pekerjaan dan tidak membuang waktu untuk hal yang tidak perlu, mencerminkan kedisiplinan diri juga, mampu mengelola waktu tugas dan pekerjaan juga mencerminkan bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap semua tugas dan tanggung jawab yang kita miliki. Lihat dulu komentarnya. Ada yang mau nambahin nggak tadi? Enggak Pak. Ada. Alfi Pak. Apa? Mau nambahin? Mau nambahin nggak? Ada yang mau nambahin nggak? Nggak ada, saya udah paham Pak. Manfaat dari kita manajemen waktu dengan baik.
Belum. Belum, Pak. Coba jelasin, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Kan tadi Bapak udah jelasin nih cara manfaat dari manajemen waktu. Sekarang Bapak akan memberikan contoh cara manajemen waktu dengan baik. Di sini ada yang tahu nggak cara manajemen waktu dengan baik gimana? Mengatur dengan mengatur daftar prioritas, Pak. Itu betul. Buat jadwal, Pak. Buat jadwal Betul. sehari-hari. Apalagi ada lagi nggak yang mau nambahin? Enggak, Kak. Ada lagi? Buat agenda, Ada. Pak. Tanda di kalender, Pak. Hah? Tanda di kalender. Untuk Ya, buat jadwal. jadwal apa tuh? Prioritas. Bisa. Bisa kan, Pak? Bisa. Lah kalau lupa gimana, Pak? Iya. Ya, itu kan salah dia sendiri. Banget ayah. Api, Bapak Pak. bakal nambahin cara manajemen waktu dengan baik ya sedikit ya. Oke. Dengerin dong. Iya, Pak. Tepuk semangat. Bisa. Capek, capek. Lanjut. Lanjut ya. Ya, Pak. Pertama, membuat daftar kerja atau agenda tadi tuh bener yang dibilang siapa? Mas Insan, Pak. Insan. Bisa, Pak. Membuat dan mengatur dapat agenda merupakan hal penting dalam melakukan manajemen waktu dengan menetapkan dan membuat daftar kerja atau agenda. Kita dapat mengetahui setiap poin, tugas atau pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam waktu tertentu. Bagi para mahasiswa misalnya, yaitu dengan membuat daftar tugas dari setiap mata kuliah dan batasan waktu untuk pengerjaan tugas-tugas tersebut. Kedua, kalian bisa mengatur daftar prioritas. Daftar prioritas merupakan salah satu hal yang dibutuhkan agar kita dapat mengetahui mana hal yang pekerjaan yang perlu diutamakan. Daftar prioritas ini bukan berarti mengutamakan suatu tugas tertentu dan mengabaikan hal yang lainnya. Tetapi dengan membuat yang lebih penting dan yang mana harus menyelesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Misalnya bagi masa prioritas dalam seminggu dari yang paling penting yaitu kuliah, mengerjakan tugas, belajar, kegiatan organisasi, panitiaan, membantu orang tua dan jalan-jalan. Kemudian yang terakhir nih ya, Ya, Pak. mengetahui waktu produktif pribadi. Aduh, apa tuh? Nggak tahu, Pak, saya. Tahu tuh, Pak. Nggak tahu. Bagus nih pakainya nih, Pak. Buat Apaan, saya. Pak? Apaan tadi? Mengetahui waktu produktif pribadi. Mengetahui. Iya, mengetahui. Jadi kita harus mengetahui waktu produktif kita itu kapan. Kayak jam berapa lagi produktifnya. Mungkin kan kalau siang ngantuk ya. Iya, Pak, betul. Kalau pagi mungkin ya ada yang belum bangun gitu. Akan Jam pagi hari, sore. siang sore atau malam. Dengan mengetahui waktu produktif intim, kita bisa mengatur jadwal dengan baik. Misalnya mengatur waktu istirahat, waktu makan, dan waktu yang lain. Kita juga dapat menentukan durasi pengerjaan setiap tugas atau pekerjaan agar setiap hal bisa dikerjakan dengan efisien. Nah, Bapak sudah menjelaskan tentang cara dan manfaat manajemen waktu. Dan di semua hal pasti ada baik dan buruknya ya. Di sini Bapak bakal ngejelasin dampak buruknya. Sebelumnya ada yang tahu nggak dampak buruk Saya, dari Pak, tahu. manajemen waktu? Apa? Mudah stres gak sih, Pak? Ya itu Apa bisa. itu apa, Pak? Dampak buruk. Kalau kita nggak bisa manajemen waktu dengan baik, Kewalahan ya sih, Pak. itu pasti karena Kayak kita misalkan nggak kita bisa banyak schedule, kontrol. ya. Nggak tahu kita waktu, atur Pak. waktunya. Apa? Nggak tahu waktu. Ya bermain game. Ya. Lagi belajar. Main EF boleh nggak, Pak? Apa? Main EF. Hah? Main EF. Apa itu? EF Free Fire. Oh, main ML aja. Tim EF. Oh, Bapak main ML, Pak? Saya main ML. Wewan lah, Wewan. Masih epic ya? Hah? Legend. Iya. Nah, Orang masih epic yang tadi. Jadi apa, Pak, dampak negatifnya? Ini dampak negatifnya Bapak bakal jelasin sedikit ya. Ya, Pak. Jadi apa nih, Vina? Yang Mas apa siapa nih? Yang pertama mudah stres karena tidak tahu apa yang harus kita lakukan di pagi hari. Kita yang disebut siapa? Erifa, gitu kan. Anda bisa merasa sangat malas di pagi hari, bangun siang, bermain ponsel berjam-jam. Ada nggak kayak yang ditambar nih, bangun tidur, belum cuci muka, belum. Itu saya. Belum selesai. belum ya kayak bangun tidur langsung lihat HP. Saya, Pak.
Semua ya. Rata-rata Pak. Morning Rata-rata kayak day. gitu ya. Bangun sore ya. Jikra Pak. Lu Kelas sebelah tuh Jikra. kelas sebelah ya. Iya, Iya, Jikra iya. Igo Ini namanya. teman saya emang nyolotin Pak. Ego mah gua. Iya namanya panjangnya Jikra Igo juga sebelah. Iya, dikira Igo Ya, namanya. namanya lanjut Igo. ya, lanjut ya. Igo. Lanjut materi ya. Ego. Ya Pak, lanjut Pak. Ego. Padahal Anda punya, padahal kan kita kayak apa namanya? Bermain ponsel, HP dari pagi sampai sore siang. Itu saya, Pak. Padahal kita kan punya tugas yang lain harus dikerjain. Oh, itu kan. Pak Pician. Weekend terus. Oh, kudu. Waduh, bahasa mana tuh? Bahasa Depok, Bray. Ketika semakin mendekati waktu deadline, Anda merasa cemas dan semakin tertekan karena merasa pekerjaan Anda tidak akan selesai di hari ini gitu. Kewalahan berarti Pak. Dia kewalahan, jadi kayak akhirnya apa? Capek, Pak. Ngejoki. Oh, Bener nggak? itu nggak boleh kan Pak ya? Nggak boleh. Karena joki Kalau rank. joki emang cepat selesai, cuma kalian nggak tahu. Gitu. Joki Materinya, tugas, dapat joki tugas. materinya, kalian nggak bisa nangkep Tapi kalau habis materinya. joki dijelasin sama yang si jokinya gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Joki rank. Nah, yang kedua ini ada alur yang buruk. Konsekuensi pertama ketika Anda tidak bisa memanage waktu adalah mengerjakan tugas dengan tidak terarah, kayak mungkin lebih kayak apa ya? Pusing kali ya. Kalau nggak terarah tuh tugas yang seharusnya Anda tepatkan dikerjakan di awal malah Anda lakukan di akhir atau kebalikannya. Yang ketiga kualitas kerja buruk, manajemen waktu yang buruk menjadi penyebab kualitas kalian dalam melakukan pekerjaan yang menjadi buruk. Akibat waktu kerja yang tidak teratur, Anda yang harusnya mengerjakan tugas demi tugas secara beruntun menjadi tumpang tindih. Nah, sampai Tumpang tindih sini- itu begini Pak? Gimana? tumpang tindih itu kayak Tumpuk. tumpuk, ya bisa bilang ditumpuk. Pekerjaan yang ditumpuk akhirnya nggak selesai. Oh, nggak baik gitu. Sering gitu rata-rata. Nah, tapi kalau ditebar nggak selesai gimana? Apa? Kalau ditebar Tebar gimana tuh? kan nggak ditumpuk lagi. Kan ada namanya Parno ya? Parno. Lucu nih ya. Dia tadi Bisa saya- apa belum apa saya? Maaf. Saimul. 3. Nah, dari tadi Bapak udah jelasin dari manfaat dari manajemen waktu dengan baik, gitu kan, manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari apa, terus caranya, gitu kan. Terus apa dampak buruk kalau kalian nggak bisa manajemen waktu dengan baik, apa-apa Oh, iya. saja, gitu kan. Sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak? Tadi bel apa? Tadi bel apa Pak? Bel Istirahat mungkin. Istirahat tuh kita belum istirahat Pak. Nanti selesai ini dulu ya. Ini jangan lama-lama Pak. Karena tadi saya telat masuknya, gitu kan. Bel apa? Ya. Ada yang mau tanyain nggak nih tadi tentang tiga tadi? Tidak. Apa tadi, Pak? Ada tadi saya udah menjelaskan tentang manfaat dari manajemen waktu dengan baik. Tiga. Ya, tiga aspek itu loh. Berapa Tiga. sendiri? Nggak ada Pak. Tiga ada Cukup. semua. Manfaat terus habis itu. Cukup. Ntar dulu ya. Manfaat ada terus cara terus ada dampak buruk gitu. Ada yang ingin ditanyain nggak? Nggak Ayo Pak. dulu. Nggak mau udah Pak. Langsung Cukup, kali istirahat Pak. Cukup. Pak, istirahat. Kalian ini pada pengen pulang aja. Istirahat Pak. Kudu pulang. Emang habis ini pelajaran siapa sih? Pak Rahman. Pak Rahman. Iya. Oke, berarti udah nggak ada lagi nih yang ingin ditanyain nih. Ya, Nah, emang anak muda mau yang gitu ya? Iya, Temen iya, aja gitu. betul. Itu berapa menit ya? Ini. Ini kayak bang. Hey. Parah Pak Kasar. Baik, berarti udah paham ya semuanya sampai sini ya? Udah Pak. Kalau Ayo, Pak, istirahat. sudah paham, tar dulu dong. Nggak mungkin dong, Bapak kayak ngasih materi tapi nggak ada tugas. Kembalikan. Ya, ada tugas. Nih, Bapak sini akan membantu pertanyaan ya. Pertanyaan yang nantinya akan dikumpulkan setelah selesai semua apa saja yang akan dibahas. Setelah mempelajari topik tersebut, apa sih artinya manajemen waktu dan manfaat untuk kalian manajemen waktu dengan baik dengan dampak negatif yang sudah Bapak jelaskan tadi. Iya Pak, ya udah ngerti Pak. Dan Bapak akan kasih waktu beberapa menit ya. Mana nih? Iya Pak. Ketua kelasnya mana? Dimas. Ketua kelas ke sini. Apa Pak? Nih, bagiin ke teman-teman satu-satu ya. Boleh. Oke. Kerjain. Bapak akan kasih waktu beberapa menit ya.
Kopen dong. Vivi, jangan Dimas. Apa sih Alvan aja? Apa sih?
Bapak lihat bentar ya. Iya, Pak. Kapan dilihatin Pak, malu. Sama bapak mah nggak usah gitu. Malu. Cocok. Kamu. Astagfirullahaladzim, Pak. Kasar banget Pak. Pina, kasar banget. Nih sini mah audionya dingin ini. Vidi Kenapa sih harus begitu belakangnya? Kenapa harus begitu? Iya Dimas. Baik, udah kepakai semua. Bapak rasa pertemuan hari ini sudah cukup ya. Ya. Ayo. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, Bapak ingin ada satu orang yang menyimpulkan materi yang udah Bapak kasih tadi dari Ketua kelas, Pak. Ini Pak yang paling depan nih. Kalau nggak Pak di depan, Pak. ya, bentar ya. Pak yang paling pintar dia Pak. Materi dan topik hari ini tadi Bapak udah menyebutkan manfaat dari manajemen waktu, terus ada caranya gimana kalian manajemen waktu dengan baik gitu kan. Terus ada dampak negatifnya pun ada, udah Bapak jelaskan. Jadi Bapak minta hari ini satu orang maju ke depan untuk menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan hari ini gitu. Ada yang mau nggak? Saya, Pak. Coba, Maju. coba maju ya, kasih tahu kesimpulannya. Ya nggak apa-apa. Kamu mau capernya sama dosen aku. Ini kan, Pak. Yeay. Offset. Kesimpulannya, kan tadi dijelasin Pak Jika, manajemen waktu itu merupakan suatu seni mengatur, menjadwalkan, serta menganggar waktu seseorang untuk menghasilkan kerja lebih efektif. Terus manajemen waktu yang baik membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah, yang ada di jadwal waktu menjadi patokannya. Seperti itu, Pak. Betul. Gitu. Tangan kayak. Tepuk tangan. Baik, tadi kesimpulan dari Syarifah sudah betul. Terima kasih Mbak Syarifah udah ngasih kesimpulan buat pembelajaran Bapak hari ini. Topik yang Bapak kasih hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Amin. Semoga ilmunya bisa dimengerti ya, gampang Amin. dimengerti ya. Amin. Yaudah, sampai bertemu di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.